Itu reuni itu menurut saya cara yang dilakukan oleh Pak Jokowi untuk menegaskan bahwa ijazah dia itu asli. Tetapi kok menurut saya itu kurang tepat dan kurang efektif. Karena bagi sebagian rakyat itu justru semakin mengentalkan ya cara-cara seperti itu yang selama dilakukan oleh Pak Jokowi itu anggapnya kan mereka. Kalau kemarin kan ada juga yang menganggap reuni itu kan reuni tahu bulat. Mendadak. Ya, karena digelarnya mendadak kan. Kan emang aneh juga reuni kan biasanya kalau kita makan reuni itu kan momen-momen lebaran, akhir tahun atau pas liburan. Kok ini pas di saat pengusutan kasus jasa palsu makin mengerucut. Tapi kalau dari tahunnya kan bagus Mas, 45. Kalau nggak salah April 2025 sudah ada reuni juga kalau tidak salah ya. Ya kan? ada beberapa. Berarti setahun bisa lebih dari sekali reuni. Reuni lintas angkatan. Ya itu salah satu yang ingin dilakukan oleh Pak Jokowi untuk mengkantar tuduhan miring kan. Tapi menurut saya itu kan cara yang tidak efektif. Dan gini, saya khawatir itu sebagian publik itu tahu adanya pepatah itu yang sekali lanjut. Kan kalau tidak salah pepatah lengkapnya begini, setali pembeli kemenyan, sekupang pembeli ketaya, sekali langsung ke ujian, seumur hidup orang tidak percaya. Sepertinya salah satu presiden yang paling sibuk bolak-balik bikin reuni, kemudian klarifikasi tentang ijazah hanya Pak Jokowi. Sementara presiden yang lain setelah mereka memimpin, mereka sibuk mengisi kuliah umum, kemudian bikin think tank untuk bikin konsep bagaimana negara ini bisa berdamai dan sebagainya. Memang beda level. Nah, menurut kalian seperti apa? Kayaknya sih semakin banyak mengadakan reuni, semakin menandakan ada kepanikan terhadap apa yang saat ini sedang dialami. Itu sih perspektif saya ya. Kalau nggak setuju ya silahkan, tapi kalau setuju silahkan juga teman-teman. Caleg terminal hingga caleg gagal ikut hadiri reuni Fakultas Kehutanan UGM. Menurut Dr. Tifa, hanya 6-8 saja yang asli alumni UGM yang ikut reuni bersama dengan Pak Joko Widodo kemarin. Hal ini disampaikan oleh Dr. Tifa berdasarkan penyelidikan yang dilakukan oleh BIN, bukan Badan Intelijen Negara ya, tetapi Badan Intelijen Netizen. Beberapa peserta lainnya yang diragukan keasliannya sebagai alumni UGM ada dari berbagai profesi selain caleg terminal, caleg gagal, bahkan katanya ada juga justru beliau itu malah lulusan atau alumni ITB, bukan UGM. Aduh, kalian lebih percaya reuninya Pak Jokowi atau komentarnya Dr. Tipa? Silakan berikan pendapat kalian. Kalau aku sih lebih percaya kalau Pak Jokowi itu memang betul-betul sen kiri belok kanan. Ampun. Artinya memang ada orang besar, ada yang make up. Kali ini gue nggak ngebahas soal asli atau palsunya ijazah si Jokowi. Metode counter isunya si Jokowi dan timnya ini kalau gue lihat nggak berubah dan belum berubah. Kebiasaannya si Jokowi kalau udah kalah bukti dan kalah argumen, langsung bangun sentimen negatif lewat pendukungnya untuk nuduh sana-sini. Tujuannya apa? Ya supaya orang-orang mendadak jadi belok mikirin kode-kodenya si Jokowi lewat statement pendukungnya. Dan fokus urusan hukum ijazah palsunya jadi dibelokin ke urusan politik. Isunya dibuat melenceng dari argumen ilmiah ke siapa yang bikin isu ijazah palsu. Kalau lu pernah denger ini namanya kill the messenger. Atau bunuh karakter si pembawa pesan supaya orang itu fokus perhatiannya bukan lagi soal pesannya, tapi fokusnya dialihkan ke si pembawa pesan yang sedang dibunuh karakternya. Ini cara yang klasik dan sepertinya bakalan terus dipakai buat nutupin semua borok-boroknya dia. Ingat ya bos, yang sekarang kontra sama elu kebanyakan adalah orang-orang yang tahu dapurnya elu dulu kayak gimana kalau mainin isu. Gak usah munafik dan pura-pura polos. Dan apa lo? Jawab, saya nggak setuju dengan istilah ijazah palsu. Oke, yang benar? Ijazah goib. Ijazah goib ya? Iya, karena palsu itu kita lihat bendanya bang. Iya. Yang dikatakan palsu itu harus ada bendanya. Iya. Harus. Tanpa ada bendanya nggak bisa dikatakan palsu. Iya. Kita nggak tahu dia asli atau palsu. Oke. Yang pasti ijazahnya itu ada, tapi nggak terlihat. Oke, namanya goib. Goib, penjelasannya begitu. Bahkan yang terlihat pun belum diakui 100%, jadi masih goib juga. Masih goib. Jadi saya bukan orang yang setuju dengan apa itu istilah ijazah palsu, enggak. Jadi iga ya? Iya, gaib. Ijazah gaib. Iya, gitu. Jadi mungkin perlu menyan untuk bisa memunculkan ijazahnya itu. Barangkali, iya. Tapi kan
hilirisasi menyan itu penting loh. Enggak apa itu lagi. Cocok ya. Cocok nyambung gue. Iya, hilirisasi menyan. Nah, Bisa jadi Bulgari. Iya, mungkin juga salah satu efek hilirisasi menyan itu untuk memunculkan ijazah kowe, Bang. Bisa jadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Koordinator Relagama Bergerak yang bernama Bangun Sutoto kembali bersuara ya mengenai reuni dadakan Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada pada hari Sabtu kemarin. Jadi Bangun Sutoto ini akan membongkar dugaan alumni palsu reuni biru UGM penuh konspirasi jahat. Jadi Ketua Relagama yang bernama Bangun Sutoto ya menuding acara reuni Jokowi kemarin itu sebagai agenda yang penuh rekayasa. Dia mengatakan ini sebagai konspirasi jahat dan alumni palsu ya. Diduga adalah settingan. Jadi cukup banyak kejanggalan-kejanggalan yang beredar di sosial media. Ada teman-teman Jokowi yang hadir di acara tersebut justru terlihat ya bersama Jokowi. Dan ada beberapa orang lainnya ya yang kita lihat ya sering bersama Jokowi. Sehingga netizen pun ya akhirnya membongkar jejak-jejak digital teman-teman Jokowi yang hadir di acara alumni tersebut. Di backdrop ya, banner yang ada di panggung tempat Pak Joko Widodo pidato ya menyampaikan sambutan, nyaris tidak ada logo UGM atau logo Kagama. Biasanya kalau ada acara-acara resmi ya, loh iya itu kalau dicermati kan nyaris nggak ada logo UGM atau logo Kagama. Yang menarik lagi Mas Arief dan teman-teman, di sana ada salah satu nama yang juga viral ya, yakni Bambang Saptono. Nah itu kan menurut netizen dan publik, dia kan bukan alumni UGM, tapi ada di sana. Kan di kekuatan ini ada Mulyono lah, Pak Jokowi kan menyampaikan, ya Mulyono jangan nambah masalah lagi. Ternyata justru malah nambah masalah. Nah ternyata memang dari informasi yang beliau dapatkan, beliau nama aslinya itu Wakidi. Nggak tahu ini dengan Mukidi apa hubungannya ini, saya nggak tahu Mas Arief. Pak Joko Widodo itu menerima kartu alumni ya, atau kartu Kagama, seingat saya, di 12 September 2017. Ya, itu diserahkan oleh Ganjar Pranowo selaku Ketum PP Kagama didampingi oleh Mas Ari Dwipayana. Ini menarik Mas. Kenapa menarik? Biasanya kan tadi saya bilang kartu alumni diserahkan saat wisuda. Nah dulu waktu wisuda Pak Jokowi dapat atau tidak? Ya, atau Pak Jokowi waktu itu saat wisuda nggak ikut wisuda, entah bepergian atau sedang berhalangan atau kemana gitu ya. Nah ini kan jadi pertanyaan yang kemudian perlu untuk dijadikan nanti pengembangan penyelidikan oleh pihak kepolisian ini. Saya sampaikan kepada teman-teman ya, kasus dugaan ijazah palsu Joko Widodo ini kalau dikaitkan atau diseret ke ranah politis ya, maka kita tidak bisa lepas dari yang namanya politisi. Nah politisi itu kan suka bermain narasi, suka merekayasa kata-kata. Nah dan ditambah dengan aksi yang itu kemudian pencitraan media. Padahal kalau dirunut ke belakang ya, ini tidak lepas dari aksi kemarin saya, Bang Rismon, dan teman-teman dari alumni Universitas Gadjah Mada, juga dari Relagama, yang melaporkan Jokowi di Mapolda DIY. Jadi betapa gugupnya Jokowi dan para pendukungnya sehingga membuat acara-acara yang akhirnya terkesan aksi selebrasi hanya untuk framing media. Kami mendengar, membaca, menyaksikan itu ya sebagai hiburan akhir pekan aja, Mas. Disenyumin aja. Iya. Ya menarik ya, kalau memang lazimnya reuni itu di akhir tahun ya. Dan biasanya di musim-musim holiday lah liburan. Ini kan terlalu dadak gitu. Iya, ini pentas politisi yang sangat tidak lucu. Ya, menghibur tapi tidak lucu, Mas. Menghibur tapi tidak lucu ya. Harus ngebom itu kalau stand up comedy. Iya, Mas Bangun. Wah, apapun itulah. Tapi ada yang menarik tadi. Karena Mas Bangun tadi menyampaikan ada soalan politik ya. Pak Jokowi kemarin justru menyampaikan ada agenda politik gitu yang dilakukan oleh orang-orang yang mencoba mengulik ijazahnya. Nah itu kan kata-kata yang disampaikan Pak Jokowi sebelum ini ya, sebelum acara reuni ini. Nah Mas Bangun menanggapinya gimana Mas Bangun tuh? Kalau Pak Jokowi mengatakan ada agenda politik itu juga benar sekali Mas. Kenapa? Loh, karena Pak Jokowi meskipun dia sudah tidak menjabat sebagai ya Presiden Republik Indonesia, ya tetapi dia juga masih menjadi anggota Dewan Kehormatan atau Dewan Penasihat Keadaan Antara ya, itu kan juga jabatan ya, di mana itu juga keputusan politik. Dan yang kemudian publik dan teman-teman semua harus catat dan ingat, kemarin tanggal 20 Juli, dia kan juga menyampaikan pidato politik ya di hadapan Partai Gajah yang terpenggal sejarah ya, saya katakan begitu. Karena ya lagi-lagi anak kandungnya sendiri juga menjadi saat ini Wakil Presiden Republik Indonesia, menjadi Ketua Umum
Partai Solidaritas Indonesia. Nah, begitu juga dengan pengacara tim TPUA yang bernama Ahmad Khodinuddin ya, menanggapi yaitu statement Jokowi yang mengatakan bahwa dalang dibalik ijazah palsu tersebut ada sosok orang besar ya. Ini menjadi pertanyaan dari Ahmad Khodinuddin ya. Jokowi jangan membuat narasi-narasi yang tidak jelas, sebaiknya langsung buka saja siapa sosok yang dituduhkan oleh Jokowi. Termasuk kemarin dari pemuja Jokowi juga mengatakan adalah sosok yang menggunakan atribut partai biru ya. Dan ini ditujukan kepada Partai Demokrat ya. Nah, saya jadi teringat statement kuasa hukum dari Saudara Joko Widodo saat berdiskusi di Kompas TV ya. Programnya dua arah ya kalau nggak salah. Dua arah atau dua sisi? Dua arah ya. Yang keceplosan menyatakan bahwa memang ada target dalam perkara ini. Dan semestinya kita pun juga udah tahu ada target, walaupun itu diingkari oleh Saudara Joko Widodo. Saudara Joko Widodo kan berdalih melaporkan itu hanya untuk ia mengembalikan atau memulihkan wibawa dan kehormatannya yang dia klaim telah direndahkan serendah-rendahnya dan dihinakan sehina-hinanya. Dia tidak berniat untuk memenjarakan para terlapor. Ya ada sesuatu yang tidak jujur atau bohong dusta ya. Karena kalau orang lapor polisi ya target akhirnya jelas penjara begitu. Dan kebohongan berikutnya adalah ketika dia menyatakan tidak melaporkan orang-orang tersebut. Karena faktanya kuasa hukumnya kan yang sudah menyebut 5 inisial pelapor itu, yang 5 inisial itu ternyata jadi 12 terlapor semua di dalam 12 orang tadi. Dan kalau katakanlah saudara pelapor Joko Widodo menyatakan bahwa bukan 12 orang ini yang dia laporkan, ya sudah berarti lepaskan saja, karena ini kan delik aduan. Ketika saudara Joko Widodo menyatakan tidak ada urusan dengan 12 orang ini, dia tidak merasa dicemarkan dengan 12 orang ini, ya dilepas gitu. Karena kekuatan delik aduan itu adalah bergantung kepada korban. Kalau korban mempersoalkan, maka jadi perkara bisa dituntut oleh jaksa di muka persidangan. Tetapi kalau korban merasa tidak mempersoalkan orang-orang ini, ya jaksa tidak punya kewenangan menuntut. Berbeda dengan delik umum. Kalau delik umum itu walaupun korbannya mengikhlaskan, jaksa masih bisa melakukan penuntutan. Contoh ada orang kehilangan pencurian, dia sudah mengikhlaskan, memaafkan, nggak bisa. Jaksa tetap bisa menuntut karena pencurian itu bukan delik aduan. Nah, tapi kalau delik perzinahan, pencemaran nama baik, ya kalau orang yang mengadukan ya sudah ridho dan mencabut ya selesai. Gitu. Nah, sekarang kita tanya kepada saudara Joko Widodo, kalau dia tidak mengakui telah melaporkan 12 orang itu termasuk Abraham Samad, kita tanya apakah dia melepaskan 12 orang ini ya. Kalau 12 orang ini dianggap tidak mencemarkan saudara Joko Widodo, bukan yang dilaporkan, ya harusnya dilepaskan oleh hukum gitu. Tidak perlu dilanjutkan daripada capek-capek melanjutkan. Ternyata bukan 12 orang ini. Tapi kalau memang 12 orang ini ya jujur saja tidak perlu berdalih tidak melaporkan, karena kejujuran itu penting untuk menunjukkan ya sikap bagi seorang Jokowi itu seperti apa begitu. Walau kita juga tidak tahu, mungkin ada beberapa hal yang sulit untuk dipercaya di dunia ini, ya termasuk salah satunya ya kejujuran saudara Joko Widodo begitu. Sama persis sulit mempercayai ya kalau ada ikan bisa terbang atau burung bisa berenang gitu. Kira-kira kemustahilan juga kita peroleh kalau bicara tentang kejujuran saudara Joko Widodo begitu. Nah ini yang harus kita telaah lebih dalam proses pemeriksaan lanjutan. Kemarin sudah saya ingatkan jangan sampai tiba-tiba saudara Joko Widodo cabut perkara, yang suruh jalan adalah laporan 4 dari pelapor lainnya yang memang menggunakan delik umum. Ada Lekumanan, ada Andi Kurniawan, ada siapa itu Samuel Sweken, sama satu lagi Kapriani atau siapa yang jadi perkara. Enggak, kan yang 2 yang gugur tuh. Salah satunya kan Rahayan. Nah, yang 4 ini yang saya kurang tahu. Andi Kurniawan, Lekumanan, Samuel Sweken, satu lagi siapa ini? Apa Kapriani atau ya itu pokoknya itu. Jadi saya kira kita semua punya kepentingan untuk mengikuti proses ini. Nah, nanti kalau ternyata pelapor utama saudara Jokowi cabut, jadi yang bertempur itu kan bukan antara Jokowi dengan orang yang katakanlah mengkritik ijazahnya palsu, tapi antara elemen anak bangsa. Padahal yang dipersoalkan ijazah Jokowi gitu. Nah, kemarin saya juga sering ya menyatakan kalau memang gentleman, punya sikap negarawan, satria cukup saudara Jokowi yang melapor, lainnya ya pergi. Dan memang kalau kita bicara delik pencemaran, delik aduan, delik fitnah, ya yang punya kewenangan harus orang tersebut. Nggak bisa misalkan Lekumanan merasa dirinya adalah Jokowi lalu merasa ikut tercemar, atau siapa kemarin Sylvester Matutina yang merasa dirinya ikut tercemar menjadi sosok Jokowi, ikut lapor, ikut mempersoalkan, atau adik siapa itu? Adi Darmawan. Nggak bisa, karena itu delik aduan itu harus orangnya, dan ketika melapor itu sebenarnya harus spesifik siapa yang mencemarkan. Inilah kalau misalnya kita ya ke polisi melaporkan kecurian, lalu ditanya polisi siapa pencurinya, saya tidak tahu pak, pokoknya barang saya hilang, ada pintu tercongkel, nah saya lapor. Ya benar, ini delik aduan, jadi polisi nanti yang mencari pelakunya, siapa pelakunya. Nah, tapi kalau ada orang udah ada video jelas yang ngomong ini
Kemudian Pak saya lapor ada pencemaran. Siapa yang mencemarkan? Ya nggak tahu, cari sendiri kan lucu. Kan dia bisa lihat videonya. Oh yang mencemarkan ini Pak, dia namanya Roy Suryo. Oh yang mencemarkan ini Pak, dia namanya Tifauzia Tiasuma. Oh yang mencemarkan ini Pak, namanya Risman Sineper, kan jelas. Kecuali orang-orang ini tidak dikenal publik. Oh udah jelas juga. Jadi ketika Jokowi menyatakan melaporkan peristiwa tanpa menyebut nama, harusnya ya pihak penyidik menolak karena ini deliknya aduan. Nggak boleh penyidik kemudian merasa dirinya jadi Jokowi, nyari-nyari kayaknya yang mencemarkan Jokowi ini deh orangnya, kayaknya ini deh. Nggak bisa, harus subjektif pihak pelapornya. Dan ingat, di dalam delik pencemaran itu ya tidak selalu harus fitnah. Kenyataan pun, fakta pun, kalau dia merasa tercemar ya tetap bisa jadi perkara. Misalkan ada orang itu, mohon maaf ya, kulitnya hitam, kemudian disebut orang lain kulit hitam, kalau dia merasa tercemar bisa jadi delik. Karena itu memang kita itu harus menata statement kepada orang agar terlepas itu fakta, orang itu juga nggak tersinggung. Tidak semua yang menyinggung orang itu harus fitnah. Ada juga sesuai fakta tapi tersinggung. Misalkan mohon maaf ya, ada fisik cacat sumbing, terus kita bilang sumbing, nggak boleh juga gitu. Nah hari ini kalau orang yang merasa dicemar itu nggak tahu siapa yang mencemarkan lah, polisi dasarnya apa? Dia menetapkan 12 orang itu menjadi orang terlapor di kasus saudara Joko Widodo. Kan nggak mungkin polisi merasa dirinya Jokowi. Ini deh yang mencemarkan saya, kayaknya ini deh, nggak bisa. Apalagi kalau ternyata misalkan Jokowi niat saya nggak mau menjarakan orang lain, niatnya apa lah? Kalau nggak menjarakan ya udah lepas aja, cabut laporan selesai kan. Cuman kalau dia cabut laporan terus yang maju yang lainnya, nah itulah yang saya sebut niatnya ngadu domba rakyat. Dia merasa memaafkan, cabut laporan, yang lainnya tetap jalan. Dan sebenarnya kalau dia Satria, yang lainnya ini kan anak buah semua sebenarnya, sering runtang-runtung. Ya kamu jangan lapor, ini urusan wibawa aku saja yang lapor. Kan ini berkaitan ijazah palsu Jokowi, bukan ijazah palsunya Pradi Bersatu, bukan ijazahnya palsunya Samuel Soeken, bukan ijazah palsunya Sylvester Matutina, bukan ijazah palsunya Frederick Damani, bukan ijazah palsunya siapa lagi yang biasa bicara Andi Azwan. Nggak ada gitu. Itu kan personalnya Jokowi. Ya yang ngomong, yang merasa tercemar ya Jokowi saja gitu. Yang lapor Jokowi. Ya udah benar kalau Jokowi yang lapor. Tapi begitu ini masuk ikut lapor lah. Ini niatnya apa gitu loh. Dan lucu, ada statement berulang menurut saya ini satu logika fatal. Kita diminta untuk logis berpikirnya. Tapi mereka mengajukan argumentasi yang nggak logis. Apa yang nggak logis? Misalnya gini. Di penjaranya Bambang Tri dan Gus Dur itu disebut membuktikan ijazah Jokowi ini asli. Sebab kalau nggak asli nggak mungkin dipenjara, kan keliru. Untuk membuktikan ijazah asli ya tunjukkan ijazahnya, bukan dengan menjarain orang. Kalau menjarain orang itu justru bukti ada kriminalisasi. Kenapa? Orang dipenjara tanpa membuktikan ijazahnya asli, bahkan tanpa ditunjukkan loh di kasus Gus Dur itu. Karena saya ikut mendampingi 6 bulan. Jadi ketika merujuk kasus Gus Dur, kasus Bambang Tri yang dipenjara gara-gara ijazah saudara Jokowi, itu tidak membuktikan ijazah itu asli dengan argumen ini orangnya dipenjara, enggak. Justru itu membuktikan ada masalah dalam ijazah itu, lalu ditutupi dengan proses hukum dan terjadilah kriminalisasi. Apa artinya? Orang ini belum bisa dibuktikan mengedarkan kebohongan. Lawang ijazah aslinya nggak pernah muncul, masa dia dikatakan mengedarkan kabar bohong ijazah palsu? Begitu. Ini kemarin juga dari pihak Pak Joko, yakni dari Pradi Bersatu ya, sekjennya, dalam suatu diskusi kemudian dengan berbaju biru itu melemparkan teka-teki ya bahwa ada orang besar, tokoh besar di balik isu ijazah palsu ini, yang kemudian dikatakan tokoh itu berbaju biru, yang kemudian langsung ditanggapi dengan bantahan dari Partai Demokrat. Nah ini seperti apakah ini mau menggiring opini ke ranah politik? Saya tidak bicara atas nama Partai Demokrat ya, nggak ada urusan saya dengan Partai Demokrat, dan klien-klien kami itu juga nggak ada urusan. Roy Suryo memang pernah jadi kader Partai Demokrat, tapi sekarang nggak ada urusan. Jadi yang pertama ingin saya sampaikan, kalau statement itu yang konsisten, kalau merasa ada orang yang memfitnah dirinya karena ijazah palsu, jangan justru malah gantian mengedarkan fitnah dengan menyebut ada orang besar di balik kasus ini begitu. Fokus saja buktikan ijazah itu asli, jangan muter-muter malah memperlebar gitu. Kan mereka mempersoalkan pasal 310 dan 311. 311 itu fitnah. Nah, ketika mereka mengedarkan narasi ada orang besar itu kan mengedarkan fitnah, dan fitnah itu bisa melebar kemana-mana loh. Kalau dia tunjuk hidung siapa? Tunjuk hidung siapa? SBY misalnya. Tunjuk hidung siapa? Aguan misalnya. Tunjuk hidung siapa? Antoni Salim. Berarti yang difitnah hanya SBY atau hanya Aguan, hanya Antoni Salim. Tapi ketika dia tidak sebut nama, ada orang besar, ini kan ngedarin fitnah ke banyak orang. Orang-orang lalu jangan-jangan ini, jangan-jangan ini, kan jadi fitnah, pecah belah, adu domba gitu. Jadi ini juga mengulangi kasus Pradi Bersatu ya. Kan mulanya mereka mengatakan Pradi Bersatu melaporkan Roy Suryo dan kawan-kawan. Selalu begitu, Pradi Bersatu melaporkan. Kami kan belum bisa counter kan, karena kami tidak tahu laporannya itu atas nama siapa. Tapi begitu muncul SPDP, surat pemberitahuan dimulainya penyidikan yang dikirim ke Kejati DKI Jakarta, yang tembusannya juga ditembuskan kepada klien kami selaku terlapor. Ternyata di situ muncul pelapor, muncul terlapor. Nah, pelapornya nggak ada atas nama Pradi Bersatu. Yang ada Samuel Sueken, ada Andi Kurniawan, ada Kapriani, ada Lekumanan udah saya sebutkan tadi. Oh ya, Lekumanan itulah yang katanya dari Pradi Bersatu. Jadi nggak ada atas nama pelapor Pradi Bersatu gitu. Dan saya juga sudah komplain ya, nggak bagus lah wibawa organisasi Perhimpunan Advokat Indonesia kok dijadikan main-main untuk lapor barang receh-receh kayak gini. Ya ini kan menjatuhkan wibawa organisasi advokat. Saya sendiri sebagai anggota Pradi, Perhimpunan Advokat Indonesia, ya merasa tersinggung organisasi dipakai main-main begitu ngelaporin orang, kan ujungnya penjara. Dan lucu kan, si Lekumanan kan tegas menyatakan tujuan saya melaporkan adalah memenjarakan Roy Suryo. Itu kan ada niat jahat.
Ada apa? Mensreanya harusnya paling tidak dia bernarasi ingin menegakkan kebenaran, ingin menegakkan hukum agar keadilan ada di tengah-tengah masyarakat. Bahwa akhirnya yang salah itu harus dipenjara. Itulah keadilan dalam proses penegakan hukum. Karena siapa yang bersalah harus bertanggung jawab. Tapi kalau sejak awal ngomong, saya ingin penjarakan, saya ingin penjarakan. Ini apa ini negara kok? Penegakan hukum kok dijadikan sarana untuk menjarain orang. Nah ini kan nggak sejalan. Katanya nggak mau menjarain orang, sekarang mau menjarain orang. Pokoknya penuh dengan inkonsistensi. Dan ukuran parameter kebenaran salah satunya adalah konsisten. Kalau orang sudah nggak konsisten atau inkonsisten, ya berarti dia tidak berada di jalan kebenaran. Ya, baik, harapannya ke depan terkait kasus ini seperti apa? Sekaligus kalian sudah berjalan cukup lama ya, artinya hampir ya sejak laporan dari TPUA maupun laporan dari Pak Jokowi. Silakan, Bang Ahmad. Ya harapannya kan kita itu bisa menyimpulkan satu proses penegakan hukum itu adil, ada value keadilan dan kepastian. Itu kalau ada perlakuan yang sama, tidak boleh ada disparitas. Misalnya ya pelapor dan terlapor itu diperlakukan sama. Ini kan sejak awal kita sudah diperlakukan tidak adil. Kalau kubu TPUA ngelapor hanya Dumas, nggak diusut-usut. Baru diusut ternyata hanya untuk menghentikan penyelidikan Dumas. Kalau kubu Saudara Joko Widodo melapor langsung jadi LP. Langsung ditingkatkan dari penyelidikan ke penyidikan. Dumasnya TPUA dihentikan penyelidikannya. Kalau saksi dari kubu kita dipanggil harus ke Polda Metro Jaya. Giliran kubu Saudara Joko Widodo, penyidiknya yang datang ke Solo. Katanya apa? Alasannya kesehatan. Tapi nggak hadir di penyidikan Polda Metro Jaya, malah hadir di Kongres Partai Solidaritas Indonesia. Alasannya itu kan masih di Solo, yang nggak boleh itu keluar kota. Selang berapa hari keluar kota juga ke Yogyakarta, reuni-reunian. Ya ini nggak konsisten lah. Nah kalau nggak konsistennya itu ada pada saudara pelapor Jokowi, ya mungkin masyarakat sudah maklum karena terbiasa kan. Kalau ditanyakan dia tuh sudah, tapi belum gitu kan. Kita itu kalau ada kabar baik, tapi begitu kabar baiknya dari saudara Jokowi, ya kita jawab saja sudah, tapi belum gitu. Makanya kalau dia itu alumni bukan, ya sudah, tapi belum gitu. Makanya kemarin ya reuni-reunian gitu. Karena itu penyidik dalam institusi Polri nggak boleh ikut-ikutan begitu. Dia harus memperlakukan setiap warga negara itu sama kedudukannya di muka hukum. Begitu saja dari saya. Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.